Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas sobat tani dimanapun anda berada. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Alfiandi Channel, masih membahas seputar tanaman porang. Pada video kali ini saya akan menunjukkan betapa pentingnya jarak tanam dan juga pentingnya kedalaman waktu kita menanam, menyesuaikan seberapa besar atau menyesuaikan besaran bibit yang kita tanam. Karena beda bibit atau lain bibit itu lain ukuran. Kalau jarak tanam ataupun cara penanaman, cara penimbunan kita, kedalaman penanamannya kita samakan, itu maka akan berakibat kurang bagus pada bibit yang lebih besar. Kalau untuk katak mungkin oke lah, kita menggunakan kedalaman lubang tanam itu sekitar 5 cm. Itu untuk katak masih aman, karena katak sendiri dia batang kecil, kemudian tidak tinggi, beban yang dia bawa tidak terlalu berat, sehingga kalau intensitas hujan tinggi kemudian ada angin, dia tidak mudah roboh. Lain halnya dengan bibit yang besar, misalkan dari umbi yang setengah kilo ataupun yang 3 on, bahkan yang setengah kilo ke atas. Itu kalau kita membuat lubang cuma sedalam 5 cm, itu saya rasa kurang dalam. Karena ini pengalaman saya sendiri, ini ada beberapa tanaman saya yang tumbang karena beberapa hari yang lalu itu hujan disertai dengan angin yang cukup lumayan kencang, dan akhirnya ada beberapa tanaman saya yang tumbang. Bahkan ini dari umbi yang besar seperti ini. Nah, ini adalah dari tanaman dari umbi yang ukuran setengah kilo. Ketika dia mengeluarkan tunas yang kedua, tunas induk atau tunas yang pertama, dia akan mengalami condong atau miring karena ada tunas yang tumbuh lagi dari bawah. Dan ketika dia sudah mulai miring dan tidak ada tanah di sekitarnya yang menopang, maka akan rentan terjadi seperti ini. Dia pangkal batang dia akan patah, swell, kemudian roboh, dan ini sudah mulai layu, daun dia layu. Ini sayang sekali, dan kataknya pun banyak. Nah, kita lihat seperti ini. Tapi ini insya Allah nanti masih bisa mengalami penuaan atau menuakan kataknya. Ini katak sampai ujung-ujung daun ada. Ini kesalahan yang sekian kalinya saya buat karena saya sendiri masih pemula. Ini kesalahan pada pola tanam yang saya terapkan. Ini kedalaman, yang pertama kedalamannya kurang. Kemudian ini untuk penaikan gulutan, ini saya telat untuk yang sebelah umbi ini, karena hari itu saya mau menaikkan gulutan, itu akar yang ada di apa ini, di saluran air atau di tiap-tiap parit, itu akarnya terlalu banyak. Akhirnya saya tidak berani untuk menaikkan gulutan, takutnya nanti melukai akar yang ada. Dan ternyata hasilnya malah seperti ini. Ini ada juga ini yang sudah kedalamannya sudah ideal, dia aman meskipun miring sampai seperti ini, dia tidak patah karena di sebelah sini ini ada tanah yang menopangnya. Ini tunas kedua sudah tumbuh sebesar ini dari setengah kilo. Ini tunas yang pertama sebesar ini, sebesar gagang cangkul. Ini tunas yang kedua sudah hampir sebesar lengan. Itu juga tumbang, sama halnya seperti yang tadi itu. Ini kurang dalam. Nah, ini patah, dia patah pada pangkal batang, tapi ini tidak layu, dia daun masih segar. Ini kemungkinan masih ada sedikit kulit dia atau batang dia yang masih melekat pada pangkal batang, sehingga dia tidak mengalami layu. Dan kemudian ini kesalahan saya yang lainnya adalah mengenai jarak tanam. Ini jarak gulutan yang saya gunakan
adalah sekitar 120 cm kali 50. Kalau yang 50 ini jarak tanam 50 cm, ini sudah terbilang cukup oke lah. Tapi kalau ini terlalu renggang, antar gulut terlalu renggang, ini di lahan tanpa naungan ini. Ini ada naungan pun jauh, tapi ini matahari full mengenai sini kalau siang. Ini saya rasa terlalu renggang karena bila saya lihat itu daun dia antara yang berada di gulutan sebelah dengan gulutan sebelah dia tidak bisa saling menopang atau tidak bisa bersentuhan, sehingga dia terlalu miring, sehingga karena tidak ada yang dari batang-batang yang lain yang ikut menopang, dan secara otomatis ketika ada angin yang cukup kencang dia akan mengalami roboh ataupun tumbang. Ya, semoga kesalahan-kesalahan yang seperti ini bisa menjadi pelajaran buat khususnya saya sendiri dan buat sobat-sobat tani semua yang menanam dari bibit umbi. Untuk lebih diperhatikan, yang pertama pentingnya kedalaman tanam itu menyesuaikan dengan besaran bibit. Kemudian yang kedua pentingnya penimbunan. Ketika sudah mulai besar itu melakukan penimbunan, itu dilakukan sesegera mungkin ketika akar belum terlalu panjang sehingga tidak berisiko kena cangkul. Kemudian yang ketiga, jarak antar gulutan itu sangat penting juga, karena kalau jaraknya rapat ini daun dia bisa saling menopang antara tanaman yang sini dengan tanaman yang sebelahnya, dia biasa saling menopang seperti ini. Ini terlalu renggang. Dulu pernah ada kawan saya ketika ini masih baru tumbuh, ada yang komplain terlalu jarang mas gitu. Ya memang saya rasa terlalu jarang, karena dulu saya mengikuti saran dari kawan di YouTube juga yang katanya kalau dari bibit umbi itu yang ideal adalah jarak tanamnya sekian-sekian. Nah, akhirnya ketika saya buat sedemikian rupa ternyata malah terlalu jarang. Kalau untuk yang jarak tanam yang saya pakai untuk bibit yang kecil itu sudah, saya rasa sudah pas semua, sudah oke. Dia daun semua sudah saling menopang dan tidak ada yang roboh. Ya mungkin itu sedikit berbagi dari saya pengalaman, semoga bisa menjadi pengajaran sekaligus pelajaran bersama, dan semoga ada manfaatnya buat sobat-sobat tani yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum video saya akhiri mohon dukungannya dengan cara like dan juga subscribe buat yang belum subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda menerima pemberitahuan ketika ada video-video terbaru dari channel saya. Tetap semangat dan salam sukses selalu untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.